Halo rekan-rekan semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Riyad Sahara pada mata kuliah dasar pemrograman. Di sesi kedua kali ini kita akan membahas algoritma ya. Nah, pada sesi kedua ada CPMK yang dimana ini menjadi capaian dari mata kuliah yang diharapkan akan dikuasai oleh rekan-rekan semuanya. Yang pertama, tentunya rekan-rekan diharapkan mampu memahami konsep algoritma dan pemrograman, serta menjelaskan berbagai jenis algoritma yang nanti akan kita bahas satu persatu. Lalu yang kedua, rekan-rekan semuanya tentunya diharapkan mampu menerapkan berbagai jenis algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentunya secara logik dan sistematis. Lalu ada sub CPMK yang menjadi turunan dari CPMK, di mana di sini rekan-rekan juga diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma dalam pemrograman. Jadi nanti algoritmanya di dalam sebuah bahasa pemrograman yang dibuatkan untuk menjadi sebuah sistem, teman-teman bisa dengan tepat menerapkan algoritma-algoritma tersebut. Nah, ada beberapa outline perkuliahan yang akan kita bahas bersama-sama pada sesi kali ini. Yang pertama, terminologi algoritma, lalu ada struktur dasar algoritma, dan lanjut ke dalam bentuk penulisan algoritma. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan mendasar yang akan membrainstorm teman-teman semuanya, rekan-rekan semua. Ya, contohnya seperti ini. Bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas ya? Seekor jerapah nih kita masukkan ke dalam kulkas. Ada yang tahu bagaimana caranya? Oke, kita lihat ya jawaban yang benar. Mudah-mudahan ada yang benar nih ya untuk jawabannya. Tentunya dibuka dulu nih kulkasnya ya. Kulkasnya dibuka, kalau tertutup gimana masukinnya? Oke. Lalu tinggal kita masukkan jerapahnya ke dalam kulkas tersebut. Setelah masuk, kita tinggal tutup kembali kulkasnya. Oke. Lalu pertanyaan nomor 2, sama dengan pertanyaan nomor 1. Di sini gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Tadi ada jerapah di dalam kulkasnya. Sekarang kita memasukkan gajah nih. Kira-kira yang tahu jawabannya? Nah, seperti ini. Tadi sudah ada jerapahnya ya. Kita buka dulu kulkasnya. Jerapah yang sudah dimasukkan, kita keluarkan. Lalu baru masukkan gajahnya. Setelah gajahnya masuk, gimana? Tutup lagi dong kulkasnya ya. Oke. Nah, kenapa tadi harus kita keluarkan dulu jerapahnya? Yang pertama kan tadi ada jerapahnya di dalam kulkas. Kalau misalkan dimasukkan lagi, kita analoginya mungkin seperti ini. Kulkasnya ya dimasukkan satu jerapah tadi, space-nya udah full atau tempatnya penuh. Kalau dimasukin gajah, nggak muat. Jadi keluarkan dulu jerapahnya dan masukkan gajahnya. Oke? Nah, di sini kita bahas lagi algoritma. Kenapa dibahas terus algoritma? Biar makin paham, biar makin matang pemahamannya, biar lebih menguasai algoritma ini apa. Karena sekali lagi, algoritma ini merupakan sebuah fondasi yang penting untuk seorang developer, apalagi seorang programmer, atau di bidang apapun ya. Karena di algoritma, kita akan membahas gimana sih urutan langkah demi langkah, step by step-nya, untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan langkah tersebut terbatas. Kenapa harus dibatasi? Biar tepat sasaran, biar tidak melebar kemana-mana. Fokus untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu diskrit, artinya di sini tidak ambigu untuk setiap langkah yang kita ambil, kita jalankan dalam memecahkan masalah tertentu. Di mana di sini kita bisa bicara lagi, ada data input nih dalam sebuah algoritma yang diharapkan untuk menghasilkan data output. Gimana cara menghasilkan data output kalau tidak ada inputannya, oke ya? Lalu setiap instruksi dapat dilakukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Tadi sekali lagi, harus dibatasi. Ada satuan waktunya, ada targetnya. Dan ini dilakukan dengan cara deterministik. Secara sederhananya mungkin teman-teman atau rekan-rekan bisa mengilustrasikan algoritma ini serangkaian instruksi untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan pekerjaan yang dimana solusinya tentunya yang diharapkan atau yang menjadi hipotesa ketika kita melihat sebuah masalah. Oke, masalah yang dibahas dalam sebuah algoritma ini masalah kita bisa ilustrasikan dalam bentuk apapun.
Salah satu contohnya misal dalam sebuah bisnis ya. Di sini ada sebuah permasalahan atau bisa kita jadikan ini pertanyaan nih, di mana harus dijawab ya. Di mana kalau misalkan ini adalah sebuah masalah harus dicari solusinya. Contoh, dapatkan part dari Vancouver ke Ottawa besok pagi. Lalu ada lagi contohnya, alokasikan tenaga kerja untuk memaksimalkan keuntungan. Dan masalah yang lainnya, contohnya di kehidupan sehari-hari. Ini yang paling gampang ya, yang teman-teman mungkin atau rekan-rekan bisa langsung memahami. Contohnya, saya lapar dan saya ingin makan mie instan. Oke, terus bagaimana cara membuat mie instan? Muncul pertanyaan atau muncul masalah yang harus diselesaikan nih untuk menangani atau mengatasi permasalahan lapar dan ingin makan mie instan. Lalu ada contoh lagi, jelaskan bagaimana cara mengikat tali sepatu pada anak usia 5 tahun. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang harus rekan-rekan carikan solusinya atau dicarikan jawabannya. Next, di sini kita berurusan dengan masalah pengolahan data yang nanti akan diterjemahkan ke program yang dapat dijalankan pada komputer. Gampangnya mau membuatkan sebuah software atau aplikasi. Dan software atau aplikasi ini digunakan untuk mengelola data pada komputer. Dan di sini ada ketentuan lagi, kita hanya bisa input, simpan, proses, dan output data pada komputer. Jadi, instruksi dalam algoritma ini akan terbatas pada keempat fungsi ini. Selanjutnya, di sini kita bahas terlebih dahulu representasi algoritmik yang menggambarkan dan nanti akan masuk ke dalam susunan algoritma. Yang pertama ada input, ya, mendapatkan data. Get information, kita menggunakan keyword get, input command-nya. Lalu yang kedua ada storage, di sini untuk menyimpan informasinya. Dan keywordnya ada given, result, ini bisa digunakan untuk memberikan nilai serta menampilkan hasil. Lalu ada keyword intermediate dan set, ini juga sama untuk memberikan nilai, tapi nilainya lebih dinamis dibandingkan given. Kalau given ini dari suatu proses nih, ada nilainya. Tapi kalau set kita bisa mengset nilai. Ya, yang tadi berbeda lagi kalau get itu adalah mendapatkan. Jadi perbedaannya get dapat inputan, set mengeset nilai, menentukan nilainya langsung, given diberikan nilainya dari hasil atau proses. Lalu ada intermediate. Nah, intermediate ini memberikan nilai yang sementara atau temporary. Oke, di bagian proses. Nah, di bagian proses ini ada beberapa. Yang pertama ada jika prosesnya aritmatika, perhitungan matematika. Komennya adalah let. Ya, comment let ini adalah untuk assignment comment. Lalu ada proses berikutnya, ada repeat instruction, perulangan. Komennya atau keywordnya dengan loop. Yang terakhir di bagian proses ini ada branch conditionals dengan keyword atau komennya adalah if. Dan untuk outputnya, ya, di mana output ini adalah hasil setelah diproses nih inputannya, lalu ingin menampilkan outputnya, kita give information, memberikan informasi dengan keywordnya give, yaitu output comment. Nah, untuk representasi algoritmik ini sama seperti di sesi atau materi sebelumnya, IPO, input, proses, output, di mana data itu adalah inputan, dan data ini akan diproses ya, menjadi sebuah output atau informasi. Data input itu adalah masalah, output itu adalah solusi dan jawaban dari permasalahan. Dan dalam prosesnya, problem itu nanti akan diselesaikan dengan algoritma. Ada langkah sistematisnya di dalam proses tersebut. Yang tentunya dalam prosesnya ada penyimpanan data yang nanti akan disimpan ke dalam sebuah storage. Kita lanjut ke deskripsi algoritma. Ini sekali lagi dikuatkan terus-menerus algoritmanya. Yang pertama dalam beralgoritma untuk menyelesaikan sebuah masalah mencari jawabannya. Tentunya rekan-rekan harus pahami dulu masalahnya sebelum memecahkannya. Dengan cara apa memahaminya? Identifikasi. Nah, ini contohnya kita mau langsung menuliskan algoritma atau draft coding. Jika di sesi berikutnya, itu nanti kita akan bahas yang namanya pseudocode ya. Nah, untuk identifikasi dan beri nama setiap inputan dalam sebuah permasalahan, kita pakai keyword given. Ini kalau di sekolah-sekolah dahulu, jika kita berikan persoalan matematika, given ini ilustrasinya adalah contohnya diketahui. Apa saja nih inputannya? Nah, sama di algoritma juga
Seperti itu, inputannya apa saja dan kita beri nama, kita harus identifikasi. Lanjut, setelah inputannya sudah diketahui, mau nyari apa dari masalah, mau menyelesaikan atau cari solusinya yang gimana. Nah, kita identifikasi dan kita beri nama juga hasilnya atau outputnya, resultnya ya. Setelah kita mengetahui inputannya apa, outputnya apa, kita beri nama algoritmanya. Jadi algoritma ini tetap punya nama, bukan hanya inputan dan output. Dan setelah semuanya diidentifikasi, kita gabungkan nih ketiga bagian informasi jadi sebuah pernyataan resmi atau definition. Dengan penggabungannya adalah result, ya, result tadi, hasil, itu kita ambil atau didapatkan dari name, nama algoritmanya, dengan inputannya apa saja. Oke, selanjutnya adalah method. Setelah deskripsi algoritma telah disiapkan, tadi sudah diidentifikasi keseluruhannya, langkah berikutnya apa? Ya kita selesaikan masalahnya. Caranya gimana? Kita kembangkan serangkaian instruksi, tentunya terbatas ya. Karena sekali lagi instruksi tersebut jangan sampai tidak tepat, tidak sesuai ruang lingkupnya, dan terlalu melebar. Harus dibatasi, ada satuan waktunya juga, atau harus tepat juga ya. Yang dimana instruksi tersebut ketika dijalankan akan melakukan komputasi atau perhitungan terhadap result, hasil yang diinginkan dari given, dan metode yang mengatur prosesnya. Contohnya seperti ini, ada assignment comment. Ada sintaks atau pernyataan, X sama dengan 5Y plus 16. Kita bisa lihat di sini ada sebelah kiri dan sebelah kanan dari tanda sama dengan. Untuk tanda sama dengan ini nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya. Tanda sama dengan ini artinya apa aja? Ini banyak ya. Yang sekarang ini kita anggap tanda sama dengan adalah tanda sama dengan yang rekan-rekan ketahui secara umum ya. Oke, di sebelah kiri tanda sama dengan itu menunjukkan nama variabel. Lalu di sebelah kanannya merupakan nilai atau ekspresi atau proses aritmatikanya. Oke, setiap variabel mengacu pada lokasi yang unik dalam memori komputer. Dan variabel ini nanti akan berisi nilai. Jadi variabel adalah suatu tempat atau lokasi unik dalam sebuah memori komputer di mana nanti dia ada nilai-nilai yang akan kita berikan dan disimpan. Lanjut ke interpretasi. Oke. Di interpretasi ini sebuah assignment akan dijalankan dalam 2 langkah. Yang pertama, dievaluasi dulu. Evaluasi ekspresi ditemukan di sisi kanan, seperti tadi contohnya. Lalu ada pengaturan nilai yang dikembalikan dalam sel memori yang sesuai dengan variabel. Contoh, ada di sini pernyataan let site size sama dengan 15 yang artinya memberikan nilai untuk nama variabelnya di sebelah kiri dari sama dengan. Kita lihat site size, nama variabelnya. Lalu nilai yang ditugaskan atau nilai yang diberikan ke site size itu ada di sebelah kanan, kita bisa lihat 15. Nah, contoh yang kedua, let area. Nah, di sini ada proses untuk menentukan area ini nilainya adalah hasil dari site size dikali site size. Area itu nama variabelnya, dan nilai dari variabel tersebut didapatkan dari sisi sebelah kanannya dari sama dengan site size dikali site size. Nah, di sini ada perbedaan ya, assignment di matematika dan computer science. Seperti yang saya sampaikan, simbol atau operator sama dengan ini jika di computer science ini banyak maknanya. Yang pertama kita bahas dulu nih. Instruksi berikut ini adalah sama pada matematika. A sama dengan B, yang artinya juga bisa B sama dengan A. Tapi di computer science tidak bisa. Let A sama dengan B itu tidak sama dengan let B sama dengan A. Kenapa? Tadi di computer science variabel sebelah kiri dan nilai dari variabel di sebelah kanan. Ada perbedaannya. Jika di matematika A sama dengan B, ya artinya B sama dengan A. Tapi jika di computer science atau di ilmu komputer, let A sama dengan B. A punya nilai B, itu tidak sama dengan B sama dengan A. Artinya B punya nilai A. Ya, ilustrasinya kita akan bahas bersama-sama di sebuah studi kasus real nanti di perkuliahan. Oke, dalam matematika kita juga mengenal ada relasi. Sebuah relasi, contohnya B sama dengan A plus 1. Di sini, B sama dengan A plus 1 merupakan pernyataan yang selalu benar setiap saat. Di computer science, kita bisa pakai assignment, kita bisa gunakan assignment, dan kita memiliki contoh ilustrasinya seperti ini. A sama dengan 5, artinya A punya nilai 5 ya.
A ini adalah variabel dan 5 adalah nilai untuk variabel A. Lalu di baris yang kedua, di sini ada sebuah statement B sama dengan A plus 1, yang artinya nilai B adalah A plus 1. Di mana tadi A nilainya adalah 5, yang B ini berarti nilainya adalah 5 plus 1, 6. Ya. Lalu ada lagi statement A sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa lihat di computer science ya, di ilmu komputer, relasi B sama dengan A plus 1 akan bernilai benar setelah instruksi kedua dan sebelum instruksi ketiga. Instruksi ke-1 A sama dengan 5. Instruksi kedua B sama dengan A plus 1. Instruksi ketiga A sama dengan 2. Oke, di sini relasi B sama dengan A plus 1 bernilai benar setelah instruksi kedua B sama dengan A plus 1. Dan sebelum instruksi ketiga dijalankan. Kenapa? Saat di instruksi ketiga nilainya sudah salah, nilainya ada berubah, nilai A-nya jadi 2, bukan 5 seperti instruksi yang pertama, di mana A sama dengan 5. Lalu ada lagi instruksi A sama dengan A plus 3, bernilai salah pada matematika. Kenapa nilainya salah nih? Di computer science ya, let A sama dengan A plus 3 berarti nilai A yang baru merupakan penjumlahan antara nilai A yang lama dengan 3. Tapi di matematika tidak bisa seperti itu. Karena dianggap nilai A yang setelah sama dengan itu tidak ada. Berbeda dengan halnya di sini contohnya, instruksi A plus 5 sama dengan 3 diperbolehkan dalam matematika. Kenapa? Tadi sekali lagi, jika di ilmu komputer, di sebelah kiri itu tidak ada proses aritmatika. Jikapun ada proses aritmatika, itu letaknya adalah di sebelah kanan atau setelah sama dengan. Jika di computer science, maka instruksi A plus 5 sama dengan 3 ini hanya bisa berlaku dalam matematika. Tapi jika di computer science tidak bisa. Penjelasannya adalah let A plus 5 sama dengan 3 tidak memiliki arti pada computer science karena sebelah kiri harus nama variabel ya, harus diingat jadi. Nah, input comment, sintaksnya di sini ada get variable dan variabel ini diperoleh dari given. Lalu ada interpretasi. Nah, di sini user harus memberikan sebuah nilai. Pengguna sistem contohnya harus memasukkan nilai yang diberikan atau ditugaskan pada sebuah variabel. Contohnya komennya get size set, artinya ingin mendapatkan nilai untuk variabel size set. Dimasukkan nilainya berapapun, yang nanti akan jadi nilai untuk variabel size set. Untuk output comment, ada beberapa di sini kita bahas. Yang pertama sintaksnya, give variable. Nah, give variable ini atau given ini nanti variabel yang diperoleh dari result, ya, dari hasil pengolahan dengan aritmatika atau perhitungan matematika. Lalu ada interpretasi, nilainya nanti akan ditampilkan ya setelah diberikan nilainya atau hasil dari result nilainya ditampilkan. Contoh give area, di mana area ini nanti ada nilainya dapat dari hasil perhitungan tertentu. Oke, di sini ada beberapa contoh studi kasus yang rekan-rekan bisa praktekkan secara mandiri. Contoh algoritma 1. Di sini diminta untuk menuliskan algoritma atau membuat algoritma untuk menemukan jumlah dari 3 bilangan yang diberikan. Oke ya, di sini kita lihat ada beberapa struktur, kurang lebih ada 3 struktur. Struktur yang paling atas, di situ adalah definisi, lalu struktur yang di bawah metode, yang terakhir adalah resultnya atau hasilnya. Nah, contoh di algoritma ini kita berikan namanya adalah sum3, sum3 ya. Dan given-nya diidentifikasi, inputannya apa aja nih? Inputannya ada N1, N2, N3. Lalu resultnya, hasilnya namanya apa? Total. Dari name, givens, dan result kita buat definisi. Nah, definisinya gabungkan, resultnya total. Dan result ini dapat dari algoritma apa yang berjalan, ya. Contohnya sum3. Dan inputannya apa saja? Inputannya N1, N2, N3. Nah, itu adalah bagian atau struktur definisinya dari sebuah algoritma. Lanjut, di bagian bawahnya ada method. Nah, metodenya berjalannya seperti apa? Get N1 dapatin nilai N1, get N2 dapatin nilai N2, lalu get N3 dapatkan nilai N3, dan di sini di bawahnya ada perhitungannya, aritmatikanya dengan keyword let, ya. Let total, total ini adalah resultnya, dan total ini nanti dapat nilai dari hasil N1 plus N2 plus N3. Dapat nilainya dari hasil perhitungannya ditampilkan dengan keyword give total. Oke, ini adalah contoh algoritma berikutnya, algoritma kedua nih.
di mana di sini kita diminta untuk menuliskan algoritma untuk menemukan hasil dari operasi pembagian jika diberikan dua bilangan, contohnya bilangan X dan Y. Kita lihat di sini, kita berikan nama dulu nih ya, nama algoritmanya contohnya division atau pembagian lah ya. Nama ini bebas, mau ditentukan apapun ya, yang penting namanya mencerminkan algoritma yang berjalan. Contoh di sini adalah ada proses pembagian, ya contoh namanya mungkin lebih tepat division atau hasil bagi atau pembagian ya. Lalu ada givens-nya, artinya inputannya apa aja nih yang diketahui. Tadi contohnya ada X dan Y. Dan hasil atau results ya, resultnya contoh di sini diberikan nama quotients. Jadi kita bisa berikan definisi atau tuliskan definition dari algoritmanya. Quotients ini sama dengan dari division, ya, dari nama algoritma division dengan inputan X dan Y. Metodenya seperti apa? Nah, metodenya tinggal dapetin dulu nilai X, get X, lalu dapetin nilai Y, get Y. Mulailah di sini prosesnya. Let quotient sama dengan X dibagi Y. Hasilnya tinggal ditampilkan, give quotient. Contoh berikutnya nih, di algoritma ketiga. Di algoritma ketiga ini diminta untuk menemukan hasil penjumlahan dan perkalian dari dua bilangan yang diberikan. Jadi inputannya ada dua, tapi hasilnya diminta juga ada dua. Ada dua proses di algoritma ini. Kita bisa lihat dulu algoritmanya. Prosesnya yang pertama penjumlahan, yang kedua adalah perkalian dengan inputan yang sama. Tapi nanti hasilnya ditampilkan untuk dua hasil yang berbeda. Nama algoritmanya contohnya sometimes gitu ya. Teman-teman nanti bisa kasih nama yang berbeda atau sesuai preferensinya. Yang penting nama algoritma ini mencerminkan algoritma yang berjalan ya. Givens, tadi ada dua inputan, 61 dan 62 contohnya. Dan sekali lagi nama-nama ini bebas sebenarnya, tentukan aja ya. Lalu result yang mau dicari, ada dua result. Yang pertama total, terus ada produk. Total untuk result atau hasil dari penjumlahan, produk adalah hasil dari perkalian. Nah, definisinya agak sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi sebenarnya sama aja konsepnya. Definition ini yang pertama tinggal kita masukkan resultnya apa? Total and product. Nah, nama algoritmanya kita berikan. Sometimes inputannya atau variabel untuk givens-nya adalah 61 dan 62. Metode yang berjalan yang membedakan hanya ada dua proses. Kalau secara umum sama. Contoh, dapetin nilai untuk 61, get 61. Lalu dapatkan nilai untuk 62, get 62. Prosesnya ada dua nih. Let total yang pertama sama dengan 61 plus 62. Lalu ada let product. Yang isinya, aritmatikanya prosesnya 61 dikali 62. Lalu tinggal ditampilkan saja hasilnya dari penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, kita tampilkan ke dalam hasil dengan nama total, give total, lalu untuk perkalian, tampilkan ke dalam hasil dengan nama produk, give product. Lanjut lagi, ada contoh algoritma berikutnya. Algoritma keempat, di mana di sini diminta untuk jumlah dan rata-rata dari tiga bilangan yang diberikan. Oke, ya, nyari jumlah dulu, baru nyari rata-ratanya. Ya, jadi nyari jumlah dan nyari rata-ratanya dari tiga bilangan yang diberikan. Prosesnya berarti menjumlahkan dulu, habis ada hasil jumlahnya, dibagi 3, karena bilangannya 3. Name-nya, teman-teman bisa lihat di sini contohnya, AVG atau average 3, atau average 3 ya. Givens-nya ada 3 buah bilangan, 61, 62, 63. Result-nya ada sum dan average. Sehingga definisinya menjadi yang teman-teman, rekan-rekan semua bisa lihat. Definisinya adalah result-nya, sum and average, itu dapat nilai dari nama algoritma yang mau dikelola, digunakan, di-execute atau dieksekusi, average tree dengan givens-nya 61, 62, 63. Nah, kita lihat metodenya. Di metodenya ini tentunya dapatkan dulu 61, 62, 63 dengan get 61, get 62, get 63. Lalu diproses untuk sum-nya ya. Let sum sama dengan 61 plus 62 plus 63. Lalu untuk mencari rata-rata dari hasil penjumlahan 3 bilangan tersebut, ada di proses let average sama dengan sum dibagi 3. Hasilnya tinggal kita tampilkan di result-nya. Untuk penjumlahan di sum, give sum, lalu untuk hasil pembagiannya atau cari rata-ratanya kita tampilkan di average dengan give average. Oke, pembahasan berikutnya, intermediate.
Nah, ini terkadang dalam sebuah algoritma kita harus punya juga nih, atau memang kadang-kadang dibutuhkan variabel yang nyimpan nilai sementara. Artinya, nilainya hanya kesimpan sementara yang nanti nilainya juga akan berubah atau tidak akan digunakan lagi. Nah, intermediate ini adalah variabel perantara yang nanti akan disebutkan di deskripsi algoritma. Kita sebut dengan sebutan intermediate atau menggunakan keyword intermediate. Contohnya diterapkan di algoritma nomor 5 ya, di mana algoritma nomor 5 ini algoritma yang digunakan untuk menukar nilai dari dua bilangan. Kita berikan nama algoritmanya contohnya swap. Givens-nya ada X, Y, nilainya 2 nih ya, 2 buah bilangan atau 2 nilai, diberikan nama X dan Y. Result-nya X, Y. Kenapa resultnya X, Y juga? Tadi mau ditukar nilai sama X, Y. Lalu ada variabel intermediates yang sementara, diberikan nama temp. Definisinya, ya kita bisa buatkan definition swap X, Y. Agak sedikit berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya ya. Karena di sini tidak ada resultnya. Hanya menukar dua nilai dari dua bilangan. Nah, metodenya di sini teman-teman, rekan-rekan semua bisa lihat, dapatkan dulu nilai X-nya, lalu dapatkan nilai Y. Nah, memberikan nilai X untuk variabel temp. Jadi, X ini nilainya disimpan dulu ke temp nih. Lalu, dari X tadi yang nilainya sudah diberikan ke temp, X-nya diberikan nilai Y. Jadi, nilainya bisa tertukar ya antara X dan Y tanpa ada proses apapun, dengan ada satu lagi proses diberikan lagi nilai Y ini dari temp tadi, yang dimana temp adalah nyimpen nilai sementara dari X-nya ya. Dia menyimpan sementara nilai dari X di temp yang nanti akan diberikan lagi ke Y. Terus tempnya kemana? Tempnya sudah tidak ada. Jadi pada saat melihat hasil give X dan Y, ini nilai dari X dan Y tertukar. Contoh realnya nanti kita akan bahas di diskusi realisasi kelas ya. Next ada algoritma ke-6. Nah, di algoritma ke-6 ini kita mau bikin algoritma menambahkan dua bilangan yang diberikan nih, X dan Y. Terus mengembalikan jumlah tersebut dalam variabel X. Nah, contohnya di sini kita berikan dulu nama variabelnya, contoh @xy, given-nya X dan Y, result-nya kan tadi mau disimpan ke X ya, maka result-nya adalah X. Intermediate-nya tidak ada nih. Nah, ini contoh-contoh yang agak sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Yang tadi sebelum-sebelumnya tidak ada intermediates, dan tidak dituliskan. Tapi di sini dituliskan intermediates-nya, namun nilainya adalah tidak ada atau none. Nah, definition-nya sendiri juga agak sedikit berbeda, karena tidak ada result baru, variabel baru ya. Maka definition-nya di sini bisa dilihat nama variabel dan givens atau inputannya apa. Di mana kita lihat metodenya ya. Untuk metodenya sendiri, contoh, dapatkan dulu X-nya, dapatkan dulu Y-nya, lalu di sini ada prosesnya let X. Ya. X-nya ini adalah nilainya nanti diperbarui. Ya. X yang lama ditambah Y. Contohnya mungkin gampang seperti ini, nilai awal X 2, nilai Y-nya adalah 5. Ya. Nilai awal X 2, Y-nya 5. Let X sama dengan X plus Y. Nah, X yang baru yang di sebelah kiri itu nilainya nanti adalah dari hasil X yang lama, 2 ditambah Y, 5. Yang nanti pada saat give X tertampil nilai 7. Contoh seperti itu. Oke, next kita di sini sudah masuk ke summary. Oke, di summary di sini kita bisa lihat beberapa hal. Name, ini adalah nama formal dari sebuah algoritma yang wajib diberikan. Yang gampangnya, nama algoritma mencerminkan aja nih proses algoritmanya seperti apa. Penjumlahankah, pengurangankah, dan lain-lain. Lalu given. Given ini nilai yang diberikan untuk suatu masalah. Inputannya apa? Diketahuinya apa saja. Result, ini adalah nama dari nilai yang dihasilkan atau hasilnya atau jawaban atau solusi dari permasalahan. Intermediate adalah nama variabel perantara yang digunakan dalam algoritma. Definition, nah ini definisi formal dari algoritmanya, formatnya name, given, dan result. Dan yang terpenting adalah method. Method ini langkah demi langkahnya nih, dirangkai, instruksinya, sistematikanya seperti apa, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kalau tadi sudah kita pelajari tentang gimana menuliskan algoritma untuk menyelesaikan masalah, dan sekarang di materi berikutnya, kita akan menelusuri algoritma. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memastikan algoritma ini tepat bekerja
dan memang sesuai dengan hasilnya yang diharapkan nih, hasilnya sesuai dengan ekspektasi awal. Dan ini merupakan tes paling sederhana, tes paling basic yang harus diselesaikan sebelum menulis kode ke komputer ya, sebelum diimplementasikan ngoding ya, membuat aplikasinya. Nah, penelusuran sendiri dalam penelusuran algoritma meliputi beberapa hal. Yang pertama, mengeksekusi urutan instruksi dengan sampelnya serangkaian nilai, diberikan sampel-sampel untuk nilai-nilai dari variabelnya. Lanjut ke menghitung nilai dari setiap variabel setelah setiap instruksinya dieksekusi, dan setelah itu diperiksa nih, hasilnya benar atau tidak. Oke? Nah, menelusuri algoritma ini, tadi langkah yang pertama ya, kita akan detailkan lagi. Beri nomor untuk setiap instruksi dalam algoritma. Untuk nomornya apa? Setiap baris aja. Ya, setiap baris berarti nomor 1, baris berikutnya, nomor berikutnya, dan seterusnya. Lalu langkah kedua, kita akan buatkan tabel untuk menelusuri algoritmanya. Di tabel tersebut, kolom pertama, kita berikan atau ditempatkan dengan instruksi yang telah dieksekusi. Kolom selanjutnya nanti berisi daftar semua variabel algoritma, dari mulai given, inputannya, result hasilnya, jika ada intermediate juga kita cantumkan. Nah, contoh yang selanjutnya di langkah ketiga, nah di tabelnya ya. Nanti untuk setiap kolom ini mewakili setiap variabel. Ya, jadi tidak bisa dijadikan satu kolom untuk beberapa variabel. Untuk setiap variabel tempatkan dalam satu kolom ya. Dan untuk menelusurinya dimulai dari baris pertama dari algoritma dan lanjut ke baris-baris berikutnya sampai selesai. Di tahapan itu harus atau wajib identifikasi apa yang akan terjadi pada setiap variabel setelah instruksi dieksekusi. Lanjut, ubah nilai setiap perubahan instruksi dan tinggalkan semua kolom lain kosong. Jadi fokus di sini. Oke, sekarang kita akan contohkan penelusuran algoritma yang kita contohkan dari algoritma keempat yang sebelumnya dibahas. Di mana di sini kita akan telusuri algoritma 4 menggunakan bilangan 24, 31, dan 35. Di algoritma keempat ini adalah algoritma yang menjumlahkan 3 bilangan, lalu mencari rata-ratanya nih dari hasil penjumlahannya. Rekan-rekan semua bisa melihat bentuk tabelnya seperti berikut ya. Ada number atau nomor baris ya di kolom yang paling kiri. Kolom berikutnya ada method. Method ini setiap instruksi setiap barisnya dituliskan. Lalu di kolom berikutnya ada line. Nah, di line ini untuk baris-baris given dan result belum ada nilainya. Tapi contoh yang untuk result ada nilainya. Contoh di baris 6 dan 7. Ada output berapa yang ditampilkan. Lalu ke kolom-kolom berikutnya, nah ini dimasukkan semua pemberian nilai-nilainya untuk nilai variabel 61, 62, 63 yang dimana nilai tersebut menjadi inputan, lalu hasilnya di sum tersebut dia di kolom sum dan average juga di kolom average. Next ke contoh berikutnya di penelusuran kedua, contohnya adalah dari algoritma 5. Nah, algoritma 5 ini di mana bilangan X dan Y diberikan nilai 25 dan 88. Ini yang contoh algoritma untuk menukar nilai. Teman-teman bisa telusuri nih, rekan-rekan bisa telusuri dan dibuat dengan bentuk yang sama dengan contoh yang sebelumnya, dibuatkan tabel, baris yang paling atas ini nanti menginstruksikan atau mengilustrasikan untuk setiap instruksi yang dikerjakan. Sekali lagi, setiap kolom ini dipisah-pisahkan sesuai dengan metodenya, terus ke baris keberapa, lalu nama-nama variabelnya. Rekan-rekan bisa simak secara mandiri dan dicek apakah benar atau tidak hasilnya ya. Nah, untuk berikutnya sendiri ada evaluasi yang harus rekan-rekan kerjakan secara mandiri. Jadi setelah dipelajari materinya, diberikan arahan. Oke, terakhir adalah evaluasi. Setelah rekan-rekan tadi disampaikan materinya, diberikan materinya, diarahkan materinya seperti apa, lanjut lakukan evaluasi secara mandiri yang rekan-rekan kerjakan ya. Dan ini wajib banget jika rekan-rekan ingin memahami materi lebih lanjut lagi, lebih baik lagi. Ada beberapa evaluasi, yang pertama contohnya nih ya. Tulis algoritma penjumlahan 5 bilangan. Jika tadi di contoh studi kasusnya yang dibahas adalah 3 bilangan, sekarang ditambahkan 2 jadi 5 bilangan. Rekan-rekan telusuri algoritmanya jika diberikan bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi buatkan dulu algoritmanya, setelah itu telusuri apakah algoritmanya tepat atau tidak. Lalu evaluasi yang kedua, digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari 5 bilangan. Nah, rekan-rekan ada bilangan yang diberikan contoh awalnya. Ada bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9 nih, sama seperti yang evaluasi pertama tadi. Dan di sini teman-teman nanti cari rata-rata dari 5 bilangan tersebut.
Oke. Evaluasi berikutnya, tulis algoritma untuk mengalihkan 3 bilangan. Algoritmanya diberikan inputannya ya, atau given-nya dengan bilangan 2, 9, dan 6. Jadi tulis algoritmanya, lalu telusuri. Sama ya, 1, 2, 3 tadi. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan modul ajarnya atau bahan ajarnya. Rekan-rekan bisa searching, explore secara mandiri jika ingin mengetahui lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Bahkan juga dipersilahkan untuk mencari referensi lainnya agar lebih kaya materinya dan lebih memahami materi yang sudah disampaikan. Oke, itu saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa evaluasinya dikerjakan, dibuatkan agar lebih memahami materi yang sudah disampaikan. Itu saja, kita ketemu lagi next time. Stay tune. Salam dari saya, Riyad Sahara. Terima kasih.